Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Kali ini saya ingin memasak Hung Tau Ko, makanan khas Imlek. Dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan dodol kacang merah. Saya akan membagikan resep Hung Tau Ko yang sangat enak, lembut, halus, tidak keras, dan ini anti gagal, cocok untuk pemula atau yang baru belajar. Simak videonya sampai habis. Saya menggunakan 600 gram kacang merah, kemudian saya rendam selama 8 jam atau semalaman, lalu saya rebus selama setengah jam atau sampai empuk. Direbus dengan api sedang saja ya. Lalu saya tiriskan kacang merahnya, air rebusannya jangan dibuang. Ini adalah 1800 ml air untuk melarutkan gula atau merebus gulanya. Kira-kira 2 liter kurang sedikit ya teman-teman. Saya menggunakan 600 gram gula merah atau setengah kilo lebih sedikit. Kalau untuk kemanisan teman-teman sesuai selera saja. Saya menggunakan 660 gram tepung beras. Kemudian akan saya campur dengan tapioka 210 gram. Saya menggunakan 550 ml air untuk mengadoni, tapi nanti akan saya tambahkan jika kurang. Lalu saya kasih 1 paket santan kara yang 100 ml. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya, tinggal dikurangi saja airnya. Kemudian saya aduk-aduk lagi. Gulanya sudah larut, akan saya matikan. Kemudian cairan gula ini akan saya masukkan ke dalam adonan yang tadi. Masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah selesai mengaduk, sebenarnya adonan sudah bisa langsung kita kukus ya teman-teman. Tinggal kacang merahnya taruh di loyang, kemudian tuang adonannya, langsung bisa dikukus. Tapi saya tidak suka karena nanti kacang merahnya itu akan ngumpul semua di permukaan. Jadi mau saya masak dulu sebentar ya teman-teman. Saya aduk-aduk dulu di wajan yang agak besar, supaya nanti kacang merahnya ketika dimasukkan bisa tercampur rata di seluruh adonan. Terakhir saya akan masukkan air rebusan kacang merah tadi supaya kacang merahnya lebih berasa. Diaduk-aduk lagi, kemudian akan saya saring selama 2 kali. Adonannya encer begini teman-teman tidak usah khawatir ya, ini akan menjadi dodol yang sangat lembut, tidak keras. Sekarang saya akan masak sebentar seperti yang saya katakan di awal tadi, sambil diaduk-aduk tentunya. Nah, nanti pada saat diaduk-aduk di atas api ini akan ada gumpalan-gumpalan itu teman-teman tidak usah khawatir ya. Gumpalan-gumpalan itu nanti akan mencair sendiri pada saat dikukus nanti. Tidak butuh waktu lama, ini akan segera menggumpal seperti ini. Kemudian saya masukin kacang merahnya. Inilah maksudnya kenapa harus dimasak dulu supaya kacang merahnya itu bisa tercampur merata pada seluruh adonan. Kalau kita langsung memasukkan adonannya pada waktu masih cairan tadi, maka kacangnya akan mengambang semua ke permukaan. Kalau diaduk-aduk seperti ini, kacangnya akan menyebar ke seluruh adonan. Pada tahap ini kita menggunakan api kecil saja. Tidak usah khawatir ya teman-teman, semakin lama diaduk ini akan menjadi semakin halus. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya saya bikin dodol teman-teman, dan tidak ada yang mengajari saya hanya melihat dari YouTube saja. Bahkan tanya ke teman pun mereka akan selalu bilang aja tidak bisa, ngapain repot-repot nanti disuruh terus-terusan bikin loh. Tapi saya orang yang penasaran dan mau belajar, dan saya tidak menyangka pertama kali bikin ini hasilnya sangat bagus dan dipuji sama majikan. Nah, sepertinya sudah cukup diaduk-aduknya ya teman-teman. Saya akan masukkan ke dalam loyang. Loyangnya itu terlebih dahulu kita olesi dengan minyak sedikit saja ya teman-teman. Saya menggunakan loyang aluminium ini. Pastikan loyang itu bisa dikukus lama di atas api ya teman-teman, karena ada yang hap yang plastik itu ada yang bisa dimasak di atas api, ada juga yang tidak bisa dimasak di atas api ya. Karena ini mengukusnya lumayan lama, saya akan mengukusnya selama 50 menit. Tapi kalau teman-teman bikin dodolnya di mangkok-mangkok kecil itu 18 menit atau 20 menit juga sudah cukup ya. Jadinya 2 loyang 1 hap kecil, dan kemudian masih ada sisa kacang merah saya taburi di atasnya. Lalu saya kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 50 menit.
Jangan lupa waktu mengukus itu ditutup aluminium ya teman-teman. Nah, setelah 50 menit dikukus, maka kita boleh keluarkan dari atas api. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik sekali. Kenapa ditutup aluminium? Supaya airnya tidak menetes pada dodolnya. Dan lihatlah hasilnya, sangat cantik sekali. Ini akan saya tunggu dingin, kemudian saya tutup dan simpan di kulkas. Setelah semalaman, kemudian saya keluarkan. Nah, akan saya coba potong, saya akan cicipi dulu. Baunya harum loh teman-teman, ada bau santannya juga. Tapi santan itu boleh di skip ya teman-teman, karena orang Hongkong sendiri ada yang pakai, ada yang tidak pakai santan. Dan untuk memotong sendiri, tebal tipisnya terserah kita ya. Ini kan dingin teman-teman, baru dikeluarkan dari kulkas. Teman-teman boleh mengukusnya supaya hangat atau panas. Tapi ada juga yang menggorengnya. Kali ini nanti saya akan goreng ya teman-teman. Digoreng dengan api kecil saja, jangan ditinggal kemana-mana, langsung dibolak-balik gitu. Jangan sampai hangus, kemudian bisa langsung kita makan. Nah seperti ini teman-teman, satu kali balikan aja, tidak usah lama-lama. Wow, baunya harum sekali. Sangat halus ya teman-teman, kelihatan teksturnya pada waktu dipotong itu enak sekali, tidak keras. Digorengnya itu minyaknya sedikit saja ya teman-teman, seperti kita kalau mendadar telur saja. Karena ini kan sudah mateng, cuman supaya lebih gurih aja dihangatkan gitu. Hasil akhirnya seperti ini, siap untuk disajikan. Nah, videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.